terbang, tangan ke depan, ikan berenang, duduk yang rapi, siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar, lunggu-lunggu-lung, tangan digulung, mulai melingkar, menghadap pundak, kanan, kiri, atas, bawah, ia berdoa. Tepuk jari satu, tepuk jari dua, tepuk jari tiga, tepuk jari empat, tepuk jari lima, berbunyi semua, satu, dua, tiga, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat buah kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam buah menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan buah telinga. Lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10, siap berdoa. Oleh Mbak Reza Sulkomaria. Hai Mbak Reza, dipimpin doa. Sebelum mulai pelajaran, berdoa dimulai. Selesai. Oke. Masih ingat tidak materi sebelumnya? Nggak tahu. Siswa baru ya? Oke. Siswa transferan ya? Oke. Oh, pindahan. Siapa namanya, Mas? Bukan pindahan, jarang masuk. Oh, jarang masuk. Kenapa kok jarang masuk? Ya nggak tahu. Gak boleh gitu ya. Harus rajin sekolahnya biar nanti bisa jadi generasi bangsa, ya. Oke. Materi sebelumnya kita sudah belajar tentang transformasi geometri. Oke, Ibu lupa tadi Ibu akan bagikan modulnya ya untuk anak siswa baru ya. Siswa lama kan sudah punya ya. Hilang Bu. Wah, ini bahaya nih kalau sampai hilang. Karena ini untuk belajar kalian. Oke. Sebelumnya kita sudah belajar tentang transformasi geometri. Kira-kira apa saja nih jenis-jenis transformasi geometri yang kemarin? Ada yang masih ingat? Ada dilatasi, Mbak Adel. Oke, pinter. Ada apa lagi? Ada apa? Transisi. Kurang tepat. Ada apa lagi? Dilatasi. Ada apa lagi? Refleksi. Refleksi. Pinter Mas Robin. Walaupun jarang masuk tapi pinter ya ternyata. Hebat. Oke, yang ketiga, yang terakhir ada apa lagi? Ada rotasi. Kemarin sudah belajar tentang translasi. Sekarang kita lanjut belajar refleksi. Apa sih itu refleksi? Kita akan menonton sebuah video pembelajaran habis ini. Itu akan menjelaskan tentang refleksi atau pencerminan. Perhatikan baik-baik ya. Iya tidak? Iya. Mau fokus atau tidak? Mau. Oke. Kok lemas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok gak dijawab? Transformasi geometrinya ya. Oke, perhatikan ya. Tentang refleksi atau pencerminan. Coba sebelum ke materi, Bu Ivi mau tanya, kenapa sih tulisan di mobil ambulans itu harus dibalik? Yuk,
kira-kira kalau dari kalian, kenapa sih tulisan ambulans itu di depannya kok terbalik? Karena kalau Gimana? Ayo raise your hand. If you know you can raise your hand. Kenapa agar begini? orang yang di depan itu bisa melihat dari spion dan mengetahui bahwa itu ambulans. Pinter. Jadi tujuannya di balik tulisannya, kenapa? Biar dari spion itu terlihat. Ini salah satu bentuk refleksi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau terbalik kita nggak bisa baca dari sini. Itu bacanya apa? Tapi kalau dari kaca spion, orang yang ada di depannya bisa minggir karena biasanya ambulan itu melaju kencang dalam keadaan darurat. Seperti itu. Oke. Dan mobil di depannya, tulisan ambulans itu jadi kebaca kan ya? Nah, itu adalah menggunakan konsep pencerminan atau istilah lainnya adalah refleksi. Lalu, seperti apa sih konsep refleksi itu dalam matematika? Nah, ini Refleksi itu artinya kita meletakkan setiap titik dari suatu bangun yang akan dicerminkan terhadap garis pencerminan. Pada materi refleksi ini, kita akan mencari bayangan dari suatu titik atau bangun yang dicerminkan terhadap suatu garis. Kita sebut garisnya dengan garis pencerminan. Coba Kak. Oke, jadi dalam gambar ini ada garis K. Garis K ini nantinya akan kita sebut dengan garis pencerminan. Pinter. Oke, lanjut ya. Dengan segitiga ABC yang dicerminkan terhadap garis K ini. Nah, dari gambar ini, di sini ada gambar ABC, ada segitiga ABC. Yang satunya ada juga A aksen, B aksen, C aksen. Ini segitiga juga. Manakah kira-kira segitiga yang asli dengan segitiga bayangan atau hasil pencerminan? Ayo, siapa yang tahu? Oke, Mbak Adel gimana? segitiga yang warna kuning, Bu. Yang warna kuning itu sebagai apa? Sebagai benda yang dicerminkan. Benda yang dicerminkan atau hasil pencerminannya? Hasil pencerminan, Bu. Hasil pencerminannya ya. Jadi bayangan bendanya itu. Terus gambar yang asli yang mana? Yang warna biru. Pinter. Oke. Jadi tahu ya yang mana yang asli dan mana yang menjadi bayangan. Oke. Simbolnya kira-kira yang membedakan apa? Itu kalau yang bayangan itu ada A aksen, B aksen, dan C aksen. Nah, jadi simbolnya adalah A, B, C aksen, ya. Tanda petik yang di atas seperti ini namanya aksen. Oke? Oke? Oke. Setiap titik dan bayangannya mempunyai jarak yang sama terhadap garis pencerminannya. Dan untuk perhitungan jarak dari titik yang akan dicerminkan terhadap garis pencerminannya juga harus tegak lurus. Selain itu, bentuk bayangan dan bangun yang dicerminkannya itu sama, namun dengan posisi yang terbalik. Ya kan? Iya tidak? Oke, sekarang kita akan mempelajari cara mencerminkan suatu titik atau bangun terhadap 4 garis pencerminan berikut. Yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X. Yang kedua, pencerminan terhadap sumbu Y. Yang ketiga, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Dan yang keempat, pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Oke. Dari materi refleksi ini atau materi pencerminan ini, kita akan membahas tentang pencerminan terhadap sumbu X, kemudian terhadap sumbu Y, kemudian terhadap garis Y sama dengan X, lalu terhadap garis Y sama dengan minus X. Tapi untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas pencerminan terhadap sumbu X. Ya, kita hanya akan membahas sumbu X dan sumbu Y nantinya.
ada yang penting bisa kalian langsung catat ya. Misal, carilah hasil pencerminan titik A negatif 3,2 terhadap sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X, dan garis Y sama dengan negatif X. Yang pertama dulu ya, pencerminan terhadap sumbu X. Kita gambar bidang koordinat kartesius seperti ini. Kemudian, Nah, langkahnya jika kita diminta untuk menentukan carilah hasil pencerminan dari titik A, yakni min 3,2 terhadap sumbu X. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat apa? Koordinat kartesius. Ini namanya apa? Coba ayo Mbak Reza, ini namanya apa? Koordinat kartesius. Garis koordinat ya. Harus dibuat garis dulu. Ada sumbu Y, ada sumbu X. Sumbu X kira-kira yang mana? Yang kanan. Ya. Horizontal. Kalau yang vertikal apa? Banyak. Sumbu Y, pinter. Oke, lanjut ya. dan gambarkan titik A-nya. Titik A ini Nah, kemudian dikasih tulisan dulu nih. Yang A titik A ada di titik minus 3 dan 2. Minus 3 kan di sini. Maaf ya enggak? Nah, minus 3 dan 2. Oke, itu dikasih titik A. akan kita cerminkan terhadap sumbu X. Jarak dari titik A ke sumbu X adalah 2 satuan. Artinya, jarak bayangannya pun pasti 2 satuan juga terhadap sumbu X. Sehingga didapatlah koordinat bayangannya, yaitu titik A aksen negatif 3, negatif 2. Nah, jadi refleksi dari titik A yakni minus 3,2 didapatkan minus 3 min 2. Dari mana Bu? Nah, kita lihat di sini. Dari titik A itu kalau jarak ke sumbu X berapa kotak? 2. Berarti dari sumbu X ini harus 2 ke bawahnya. Oke, jadi 2. Jadi untuk refleksi dari terhadap sumbu X yakni minus 3, minus 2. Tahu dari mana minus 2? Dari mana? Coba ayo angkat tangan. Salah gak apa-apa. Ayo, namanya juga belajar. Kalau sudah pintar kalian pasti jadi guru dong. Ayo. Dari mana? Minus 3-nya dari mana? Ayo. Dari pencerminan, ya itu ya dilihat. Nah itu dari sumbu X, A aksennya berada di titik minus 3. Minus 2-nya dari mana? Nih dari sumbu Y. Iya gak? Ya. Nah, paham sampai sini? Paham. Yang lain paham? Paham. Mbaknya paham? Ya. Oke. Kalau nggak paham bilang aja, nggak apa-apa, nanti guru ulangi pelan-pelan ya. Lanjut, pencerminan terhadap sumbu Y. Jarak dari titik A terhadap sumbu Y adalah 3 satuan. Artinya, jarak bayangannya pun terhadap sumbu Y adalah 3 satuan. Sehingga koordinat titik A aksennya adalah 3,2. Oke. Yang kedua terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y ditemukan hasilnya adalah 3,2. Kenapa sih Bu? Kok beda? Tadi ke bawah, sedangkan yang sekarang kok ke samping? Kira-kira ada yang tahu nggak? Nah, pintar Mbak Ida. Jadi kalau yang tadi karena dicerminkan terhadap sumbu X. Jadi yang menjadi sumbu X ini sebagai cermin.
Dan sekarang terhadap sumbu Y, sehingga dicerminkan terhadap sumbu Y. Seperti itu ya. Jadi samping. Oke. Bentar. Kesimpulan dari pencerminan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Pencerminan terhadap sumbu X, titik A negatif 3,2 memiliki bayar. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Mbak ya? Mau cari siapa? Oh, telat. Kenapa telat? Macet. Rumahnya di mana Mbak? Di Sukowono. Oke, lain kali jangan telat ya. Oke, silakan duduk. Nah, perlu ditekankan ya anak-anak ya. Lain kali kalau jam masuknya jam 7 berangkat dari rumah itu harus dikira-kira terlebih dahulu. Kira-kira perjalanan ini berapa jam ya, berapa menit ya, gitu ya, sehingga nanti kalian masuk ke kelas tidak terlambat. Kalau terlambat siapa yang rugi? Diri sendiri. Kenapa? Karena ketinggalan materi. Yang lain jangan ditiru Mbak Marianya ya. Oke. Nah, ini Mbak Putrinya berangkat jam 5 tadi. Oke. Sudah Mbak Maria, silakan dikeluarkan bukunya ya. Oke, kita perhatikan videonya lagi ya. Nah, titik A aksen negatif 3, negatif 2. Nah, dari sini terdapat garis pencerminan terhadap sumbu X, di mana titik awalnya adalah -3 dan 2. Maka didapatkan bayangan tadi -3 dan -2. Kesimpulannya apa? Oh, Pencerminan terhadap sumbu Y, kita lanjut titik sumbu Y A dulu. negatif 3,2 memiliki bayangan titik A aksen 3,2. Untuk pencerminan terhadap garis Y, Bentar ya. oke, untuk pencerminan terhadap sumbu X, di sini kita lihat bahwa ordinat atau nilai Y dari bayangannya adalah negatif dari titik awalnya kan? Nah, tadi masih ingat nggak? Ada yang bawa spidol? Bawa spidol? Wah, nggak ada yang bawa ya. Tadi ya. Guru bawa aja itu. Pencerminan dari sumbu X itu untuk garis X-nya itu pencerminannya menjadi, kalau untuk garis Y-nya itu pencerminannya menjadi min Y. Ayo. Ketemu Mbak Adrian catatannya? Ya, coba. Jika titik A X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka akan menghasilkan bayangan A aksen X, min Y, di mana untuk titik Y-nya itu kalau dicerminkan itu berubah menjadi min Y. Nah, oke, terus selanjutnya. Kalau terhadap sumbu Y bagaimana? Ayo, siapa yang tahu kalau terhadap sumbu Y pencerminannya bagaimana? Kebalikan dari sumbu ini. Kebalikan dari sumbu X, gimana kebalikannya coba? Yang saya yang jadi ini. Nah, yang X yang menjadi min. Oke. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Itu ada tugas kalian kerjakan ya. Dikumpulkan minggu depan. Nah, sekarang kita tutup. Oh, berarti kalau sudah pertemuan selanjutnya ya. Oke, sekarang kita tutup dengan doa. Doanya sama seperti tadi ya. Ayo.
sekarang berdoa mulai. Selesai. Oke, sekian dari Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.